Proses dan mekanisme pembinaan MSTI. Proses dan mekanisme haruslah meningkatkan efektivitas karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan, memenuhi program kesempatan kerja yang sama dan mencegah keusangan karyawan. Diagnosis aspek situasi lingkungan dan organisasi serta analisis pekerjaan merupakan langkah pertama dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan. Ada 4 karakteristik perusahaan menurut Henry Shimamura yang menyelenggarakan praktik pelatihan atau training yang paling efektif. Yang pertama, manajemen puncak memiliki komitmen terhadap pelatihan atau training dan pengembangan development. Pelatihan merupakan bagian dari kultur perusahaan. Yang kedua, pelatihan atau training bertalian dengan tujuan dan strategis bisnis dan terkait erat dengan hasil laba usaha. Yang ketiga, terdapat pendekatan yang sistematik dan komprehensif terhadap pelatihan. Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan di semua lapisan organisasi secara berkesinambungan. Yang keempat, terdapat komitmen untuk menginvestasikan sumber daya yang perlu guna menyediakan waktu dan dana yang memadai bagi pelatihan. Nah, proses dan mekanisme dalam menyusun pelatihan pengembangan SDM adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan dapat muncul karena adanya tuntutan yang akan dihadapi di masa depan atau juga dari masalah yang muncul saat ini. Karena ada yang tidak beres. Analisis terlebih dahulu masalah pelatihan, kemudian tentukan prioritas apakah masalah tersebut mendesak ataukah tidak. Ada 3 analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Analisis organisasi. Menganalisa tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan organisasi yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan sikap pegawai, survei sikap pegawai terhadap kepuasan kerja, persepsi pegawai, dan pegawai dalam administrasi. Di samping itu, analisis organisasi dapat menggunakan turnover, absensi, kartu pelatihan, daftar kemajuan pegawai, dan data perencanaan pegawai. Selanjutnya, analisis pekerjaan dan tugas. Analisis pekerjaan dan tugas merupakan dasar untuk membangun program job training, sebagaimana program pelatihan analisis job. Dimaksudkan untuk membantu pegawai meningkatkan pengetahuan, skill, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Selanjutnya, analisis pegawai. Analisis pegawai difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Analisis kebutuhan individu dari pelatihan dapat dilakukan dengan cara observasi oleh supervisor, evaluasi keterampilan, kartu kontrol kualitas, dan tes keterampilan pegawai. Analisa kebutuhan kelompok dapat diprediksi dengan pertimbangan informal dan observasi oleh supervisor maupun manajer. Yang selanjutnya, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan pengembangan. Sasaran pelatihan adalah perilaku yang dihadapkan dari para peserta. Sasaran harus menspesifikasi kemampuan peserta untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan tingkat kemampuan tertentu pada kondisi tertentu. Yang selanjutnya, menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Jika sebagian besar tren menunjukkan adanya penguasaan, maka dapat disimpulkan proses pelatihan efektif. Untuk mengetahui adanya penguasaan yang meningkat, sebelum pelatihan dilakukan ujian tentang taraf penguasaan train atau pretest. Dan dibandingkan dengan hasil ujian yang diberikan setelah pelatihan diberikan, kemudian dihitung taraf kontribusinya. Selanjutnya, memilih metode pelatihan atau pengembangan. Pada saat memilih rancangan metode dan media digunakan harus diperhatikan keterampilan trainer dan sumber daya perusahaan miliki.